Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah TM ke-14 di mana terkait dengan metodologi penelitian ketiga yang berisi tema rencana analisis data. Jadi di sini saya akan banyak dulu menyajikan bentuk-bentuk penyajian data dengan berbagai macam tabel, grafik, dan saya ingin membangun pemahaman Anda bagaimana perbedaan penyajian data nominal, ordinal, interval, dan rasio. Jadi di sini kita tahu bahwa kita punya dua jenis data, ada kuantitatif data dan kualitatif data. Jadi kuantitatif data adalah sebuah data yang ditampilkan dalam bentuk numerik, ya. Kemudian numerik itu juga akan bisa dijadikan sebagai kategori yang lebih spesifik atau diberi label. Jadi seperti ini, sampel kuantitatif data from PER. Jadi di sini ada usia anak di bawah setahun, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, dan lebih tua. Nah, jadi ini adalah kuantitatif datanya, ini adalah labelnya. Yang berikutnya adalah saya punya data prosedur dan metode, di mana kalau untuk menganalisa data kuantitatif itu ada dua prosedur. Yang pertama adalah summary measure, ya. Kemudian ada yang variance measure. Jadi ini dua jenis basic yang paling sering digunakan. Jadi contohnya summary measure itu adalah ini termasuk pada ukuran-ukuran pemusatan. Jadi kalau Anda masih ingat biostat deskriptif, di situ ada mean, median, modus, maka ini adalah bentuk tampilan data yang paling sering digunakan untuk data-data rasio seperti usia, penghasilan atau pendapatan. Kemudian masih banyak lagi ya yang bisa ditampilkan menggunakan nilai rata atau nilai mean. Untuk perhitungan mean-nya pun kalau kita sudah masuk ke skripsi biasa dibantu oleh Microsoft Excel ataupun SPSS. Kemudian ini median. Semoga masih ingat median adalah nilai tengah dari kumpulan data. Kemudian ada modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul, benar. Selanjutnya ada nilai pengolahan secara pengukuran variance ya atau variasi data. Jadi di sini kita bisa lihat contohnya bahwa di sini ini seperti pengukuran sikap ya. Jadi ada yang sangat tidak setuju, setuju, dan sangat setuju. Kemudian di sini ada jenis-jenisnya. Nah, salah satu cara penyajiannya adalah menggunakan grafik seperti ini. Diberikan warna, kemudian diberikan persentase, kemudian jangan lupa kita menjelaskan bahwa persentase ini diambil dari sampel sebanyak 50. Itu yang secara umum ya, basic dari pengolahan data kuantitatif. Nah, kemudian ini metode untuk analisis data kualitatif. Jadi ini yang saya tampilkan adalah hasil dari transkrip wawancara antara peneliti dengan responden. Jadi kita biasanya kalau data kualitatif itu semua hasil wawancaranya ditulis dulu walaupun dia hanya ngomong iya, jadi hal-hal seperti itu tetap dimasukkan. Nanti kemudian akan disusun seperti ini. Jadi ada kolom teks, kode, dan tema. Jadi seperti ini teksnya adalah kemudian kita berikan kode. Ini masuk pada kode properti atau kemiskinan. Kemudian temanya adalah tujuan untuk migrasi. Kenapa kita menyusun seperti ini? Jadi ada software yang namanya NPipo. Jadi NPipo itu nanti ketika kita sudah menuliskan seperti ini, dia akan membantu kita untuk menyusun berarti mana penjelasan masyarakat terkait dengan coding properti, mana penjelasan masyarakat terkait dengan pekerjaan, mana penjelasan masyarakat terkait dengan kehidupan keluarga dan pendidikan dan lain-lain. Jadi memang ini pun sebenarnya bisa dibantu. Jadi dari teks aja dia nanti akan melihatkan keywordnya. Kalau ada yang kualitatif ini contohnya ya. Tapi saya lebih konsentrasi ke data kuantitatif. Oke, di sini ada contoh. Dia di sini ada terkait dengan health. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kondisi medis teratas yang berdampak pada anak ya.
Nah, di sini kemudian ada pertanyaan penelitian, kemudian ada data koleksinya. Dihasilkan dengan coding seperti ini, MSPB 345, kemudian dengan kondisi kesehatan adalah anemia, asma, hearing deep, overweight, dan vision problem atau masalah mata. Kemudian kita bisa lihat di sini bagaimana bentuk analisisnya ya. Di sini diterangkan secara garis besar adalah akan ditampilkan dengan menggunakan persentase, kemudian ditampilkan berdasarkan tahun dan hasilnya seperti ini. Jadi jumlah anak anemianya itu ditampilkan dalam bentuk persentase, asma juga, hearing deep juga, kemudian berapa tahun, dan kemudian ada ratanya. Di sini ada total of years dan average. Nah, ini adalah salah satu deskripsi analisis data untuk deskriptif atau univariat. Kemudian ini masih sambungan yang tadi ya. Di sini dia mencoba merankingkan data dari yang tertinggi sampai yang terbesar. Ini juga masuk pada analisis deskriptif. Kemudian di bawah tabel itu atau di bawah penyajian datanya, jangan lupa kita akan selalu memiliki deskripsi terkait interpretasi dari tabel-tabel yang sudah ada ya. Oke, kemudian contoh lagi satu. Ini ada datanya dan data analisis lanjutannya ya. Jadi terkait dengan estimasi atau memperkirakan jumlah migrasi yang eligible. Di sini ada tabel 1, perhitungan average-nya ya, perhitungan average-nya masih manual, tapi sebenarnya kita bisa tidak usah manual karena ada Excel dengan SPSS. Nah, kemudian adalah bentuk penyajian tabelnya. Jadi ada yang judul tabel itu di tengah. Kemudian ini judul analisisnya ya, utamanya number of family with children in program. Ini kategorinya tahun 1, tahun 2, 2004 dan 2005. Kemudian ada totalnya, kemudian di sini dia menghitung rata dari total tahun 2004 dengan total tahun 2005 dibagi 2 menjadi kita memiliki average-nya atau rata-ratanya. Oke. Nah, di sini ada bentuk-bentuk analisis data numerik ya. Jadi seperti harga, frekuensi, karakteristik fisik. Jadi Anda bisa menganalisisnya menggunakan korelasi. Jadi korelasi adalah sebuah teknik statistik untuk menentukan seberapa kuat hubungan antara dua atau lebih variabel. Kemudian ada table cross tabulation. Nah, cross tabulation ini berisi frekuensi dari dua variabel. Jadi misalnya jenis kelamin dan frekuensi kehadiran di sekolah. Jadi langsung dijadikan satu dalam satu tabel itu. Jadi saya bisa mengetahui informasi siapa yang paling sering hadir di sekolah, apakah jenis kelamin perempuan atau laki-laki. Kemudian ada data and text mining, kemudian ada exploratory technique. Yang selanjutnya adalah frekuensi table. Nah, ini biasanya sering kita olah dulu di bagian biostat deskriptif ya. Ada interval kelas, ada tally, ada frekuensinya, ada summary-nya. Jadi di sini saya berharap Anda masih mengingat bagaimana cara menyusunnya. Kemudian ukuran pemusatan, nah tadi kita sempat bahas di awal, ukuran pemusatan untuk menjelaskan data itu berpusatnya di mana. Dan sehingga kita akan tahu dia memprestasikan apa. Kemudian measure of dispersion, ini ukuran penyebaran ya. Kemudian multivariate deskriptif. Ada juga di sini pengolahan menggunakan non-parametric inferential katanya, di mana data tidak harus diasumsikan mengikuti distribusi normal. Kemudian ada inferential parametrik, di mana data itu harus mengikuti asumsi-asumsi parametrik seperti normalitas, varians homogen, dan lain-lain. Kemudian summary statistik dan time series analysis ini biasanya untuk penelitian forecasting atau peramalan. Nah,
Ini adalah sedikit cara simpel untuk kita menentukan data kita itu bisa diolah menggunakan apa. Jadi di sini ada dua tabel parametrik, non parametrik. Apakah distribusinya diasumsikan apa distribusinya normal atau tidak, kemudian apakah homogen atau tidak, jenis data atau skala datanya rasio interval atau ordinal nominal, hubungan datanya independen atau apapun, usual central measure-nya atau pengukuran pusat datanya menggunakan apa, mean atau median, kemudian tesnya. Kalau dia normal, homogen, rasio, Anda bisa menggunakan Pearson, ya. Kalau dia pengukuran yang bebas, kemudian dia dua grup, artinya grup misalnya antara jenis kelamin perempuan laki-laki, maka menggunakan independent t-test. Kalau dia kelompok bebas, kemudian lebih daripada dua grup, Anda bisa menggunakan one way ANOVA. Selanjutnya, masih dengan asumsi normal dan homogen skala data rasio, tetapi di sini dia pengukuran berpasangan, ya. Ada dua kondisi yang diukur, maka dia masuk R t-test. Kalau dia pengukuran berpasangan tapi lebih daripada dua kondisi, maka dia menggunakan repeat measure ANOVA. Nah, kemudian di sini ada uji penggantinya. Kalau data kita tidak normal, tidak homogen, skala datanya ordinal atau nominal. Jadi penggantinya Pearson apa? Spearman. Penggantinya independent t-test apa? Mann-Whitney. Penggantinya ANOVA one way apa? Kruskal-Wallis. Penggantinya per t-test apa? Wilcoxon-Saingrang test. Penggantinya ANOVA repeat measure apa? Friedman test. Ya, ini salah satu sedikit cara untuk memberikan Anda petunjuk Anda milihnya seperti apa. Oke, ini adalah salah satu penyajian data yang perlu Anda pahami adalah kita selalu punya nomor tabel dengan judul tabel, kemudian badan tabel, ya. Ada nomor, ada kategori, di sini juga ada kategori yang berisi dengan ini biasanya nilai frekuensi atau nilai persentase. Ya, kemudian di sini, nah, salah satu contoh bagaimana cara memilih uji. Di sini secara garis besar atau secara umum faktanya adalah kita mengumpulkan data dari 10 perempuan dengan 10 wanita dengan menggunakan skala homofobia, ya. Kemudian di sini datanya bisa kita lihat mereka memberikan skor baik laki-laki maupun perempuan. Kita disuruh milih dari bentuk deskripsi soal di atas, mana yang paling memungkinkan untuk menguji ini. Maka yang paling benar adalah t-test. Kalau Pearson, dia ingin menguji hubungan perempuan dengan laki-laki, tidak ada. Ya. Kemudian kalau regression itu dia forecasting atau peramalan. Kemudian kalau t-test per t-test atau berpasangan, di sini nggak berpasangan, ya. Jadi dia adalah kelompok yang bebas. Kelompok laki-laki dengan kelompok perempuan, maka yang benar adalah t-test for independent sample. Ini penjelasan expertnya bahwa hipotesis nulnya itu teridentifikasi, dia tidak ada perbedaan, no difference between men and women, ya. Kemudian ini juga dijelaskan di sini bahwa dia adalah grup yang terpisah, separated into two groups, ya, antara perempuan dengan laki-laki. Kemudian diasumsikan grup ini mengikuti distribusi normal dan variansnya homogen. Jadi approximately the same itu hampir sama seperti istilah homogen. Maka kita bisa memilih independent t-test. Ini salah satu gambar bagaimana cara menyajikan grafik. Jadi ada dua kategori, female and male. Kemudian ada persentasenya. Jadi di sini boleh persentase, boleh frekuensi sebenarnya. Ini juga ada posisi jabatan di sekolah, ya. Ini juga salah satu bentuk penyajian grafik yang juga menarik, di mana cukup banyak keterangan menerangkan kalau warna itu menerangkan level apa saja.
Kemudian ini coaching qualification dan pengalaman ya. Jadi yang terkualifikasi level 1 berapa, level 2 berapa, yang nggak terkualifikasi juga berapa. Nah, ini adalah tabel untuk ketika Anda ingin menampilkan nilai, ada min-nya, ada standar deviasi, ada min dan max. Ini biasanya pada skor-skor terkait dengan pengukuran pengetahuan atau pengukuran sikap. Jadi seperti ini bentuknya ya. Nah, ini adalah cross tabulation antara dua variabel ordinal ya. Jadi ada variabel sikap dengan variabel tingkat pendapatan keluarga. Ini cross tabulation dari dua variabel nominal, ada region ya, dengan region price affected by crop. Seperti ini bentuknya. Dan ini adalah salah satu bentuk penyajian deskriptif untuk asosiasi linear untuk memperhatikan kepada kita. Ini agak jarang digunakan sih, tetapi ada penelitian tertentu yang ingin menggunakan atau memperlihatkan ini, sehingga meyakinkan kembali hasil penelitiannya. Ya, ini juga ada contoh-contoh penyajian tabel. Jadi ada nomor tabel, judul tabel, badan tabel, kategori, dan ya ini jangan dilupakan ya, interpretasi di bawah tabel. Baik. Sekarang saya menerangkan bahwa pada bagian penyusunan rencana analisis data itu ada dua hal yang perlu Anda tuliskan. Yang pertama analisis data deskriptif atau analisis data univariat, di mana yang pertama menjelaskan komponen variabel bebas dan tergantung, atau untuk desain eksperimen menjelaskan faktor dan perlakuan. Jadi contohnya seperti ini. Data yang akan dihasilkan dari penelitian ini adalah berasal dari variabel bebas, yakni pengetahuan dan sikap terkait diare, dan kejadian diare sebagai variabel tergantung. Pengetahuan dengan skala rasio, sehingga akan disajikan per rata atau min pengetahuan, skor pengetahuan terrendah tertinggi, dan disajikan dalam bentuk tabel frekuensi. Kejadian diare memiliki skala nominal dengan kategori iya dan tidak, sehingga akan disajikan dalam bentuk tabel kategori dengan nilai frekuensi dan persentase dari tiap-tiap kategori. Jadi ini cukup menggambarkan dan memperlihatkan kepada kita nanti para penguji bahwa Anda sudah punya rencana, Anda sudah tahu akan disusun seperti apa. Dan tadi saya sempat ngecek bab 3 Anda, ternyata Anda belum menyusun definisi operasional. Untuk semakin memudahkan bagaimana cara Anda menarasikan analisis data, sebaiknya segera menyusun tabel definisi operasional ya. Ini analisis data bivariat, isinya adalah menuliskan hipotesis penelitian, menerangkan nilai dari confidence interval dan tingkat kesalahan atau alfa, menentukan uji hipotesis dari tujuan dan jenis hipotesis penelitian, skala data, variabel, banyaknya kelompok atau grup sampel, dan sebagainya. Kemudian, menuliskan uji yang tepat sesuai dengan penjelasan sebelumnya, di mana peneliti menjelaskan secara singkat tujuan dari uji, bentuk hipotesis umum, formula singkat, dan bagaimana cara perhitungan, apakah manual atau software. Saya ambil contoh salah satunya karena tidak ada yang mempunyai DO, maka saya ambil dari kerangka konsep dengan mengira-ngira skala datanya apa, ya. Maka pada bagian analisis data univariat saya akan menuliskan penelitian ini memiliki 3 variabel bebas dan 1 variabel tergantung dengan masing-masing skala data yang dimiliki adalah keberadaan bla 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 masuk nominal, kebiasaan juga nominal, kepadatan saya asumsikan rasio, kejadian nominal. Berdasarkan skala data yang dimiliki, maka ada 3 variabel yang akan disajikan dalam bentuk tabel kategori dengan nilai frekuensi dan persentase. Sedangkan data dari variabel kepadatan akan diolah dengan menggunakan nilai ukuran pemusatan seperti min, modus, nilai minimum dan maksimum. Kemudian akan ditampilkan menggunakan tabel distribusi frekuensi. Ini akan bisa Anda olah menggunakan bantuan SPSS. Yang berikutnya adalah analisis data bivariat. Jadi hipotesisnya saya asumsikan karena saya tidak benar-benar membaca tujuannya ya, tapi saya asumsikan ini ingin mencari hubungan. Jadi terdapat hubungan keberadaan dengan kejadian demam tifoid dan seterusnya. Kemudian di sini peneliti menggunakan nilai confidence interval sebesar 95% dengan tingkat kesalahan sebesar 5% atau 0,05, di mana itu akan menjadi kriteria penolakan hipotesis nol ya.
Berdasarkan bentuk hipotesis dan skala data dari masing-masing variabel, maka dapat digunakan uji koefisien kontingensi karena untuk mencari asosiasi atau hubungan antar variabel bebas dengan variabel tergantung. Selanjutnya, Anda bisa membaca buku Sidney Siegel kalau menggunakan uji-uji non parametrik ya. Menuliskan sedikit terkait definisi uji, tujuan uji, cara melakukan uji, asumsi yang terkait, bagaimana kriteria penolakan H0 atau batas kritisnya, dan kesimpulan. Kesimpulan itu bisa isi gini. H0 ditolak jika p-value kurang daripada alfa. Maka kesimpulannya adalah terdapat hubungan variabel keberadaan, kebiasaan, kepadatan dengan kejadian demam tipoid. Jadi seperti itu cara menuliskannya. Padat, singkat, dan jelas. Jadi ini memang harus menggunakan panduan buku-buku biostat baik inferensial maupun non parametrik. Selanjutnya saya meminta teman-teman untuk menyusun deskripsi analisis data univariat dan bivariat, kemudian membuatkan video di mana menjelaskan keseluruhan dari bab 3 penelitian kalian. Kemudian nanti itu akan dikumpulkan sebagai bukti pertemuan ke-15, yakni presentasi proposal penelitian. Semoga jelas. Jika ada pertanyaan silahkan PJ SMS saya. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.